Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara pembuatan modul ajar dengan pendekatan pembelajaran deep learning. Nanti di akhir video, saya akan membagikan aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan modul ajar ini. Jadi jangan di skip video ini, silakan disaksikan sampai selesai. Ini contoh dari cover modul ajar yang saya buat. Saya mengajar di SD Negeri 014 Tanjung Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Berhubung karena saya guru pendidikan agama Islam, maka contoh modul ajar ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian covernya, bagian depannya. Jadi teman-teman sobat guru bisa membuat modul ajar covernya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian saya letakkan pendekatan pembelajaran deep learning di covernya supaya kita tahu bahwa uh, modul ini adalah pendekatan pembelajaran deep learning. Ini contoh modul ajar sederhana yang saya buat. Seperti biasa bahwa modul ajar itu memiliki beberapa komponen yang harus kita lengkapi dan kita buat. Seperti nama penyusun kita, ya. Nama saya Maskur Fadli. Kemudian mata pelajaran PAI dan BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ada fase kelas dan semester, fase B kelas 3 semester 2 materi pokok, beriman kepada kitab Allah, alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Kemudian tahun pelajarannya 2024-2025. Di awal-awal modul ajar ini saya meletakkan profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian tujuan pembelajarannya dengan menyaksikan video saya dapat memahami beriman kepada kitab Allah dan Rasulnya dengan baik dan benar. Dan tujuan pelajaran ini sudah terdapat poin ABCD-nya, yaitu audisi, seperti peserta didik, behavior, dapat memahami, kemudian ada condition dengan menyaksikan video, dan degree-nya dengan baik dan benar. Kemudian ada model pembelajaran, saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, ada pendekatan pembelajarannya yaitu Culturally Responsive Teaching, CRT atau tatap muka. Kenapa biasanya CRT ini digunakan oleh guru-guru pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Namun saya mencoba menggunakan pada modul ajar kali ini karena ini berhubungan dengan sejarah turunnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada KKTP-nya, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, beberapa poin yang saya letakkan di situ. Kemudian saya masukkan juga profil siswa, kondisi peserta didik, terbagi dalam 2 kelompok, ada yang sudah paham, ada yang belum. Kemudian ada capaian pembelajarannya. Kemudian ada asesmen awalnya. Ini saya meletakkan asesmen awal yang sudah saya ambil pada saat awal pembelajaran untuk melihat sejauh mana pemahaman dan pengetahuan peserta didik terhadap nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada halaman selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, disinilah pertanyaan pemantik inilah saya meletakkan pendekatan pembelajaran deep learning-nya. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran pendekatan deep learning ini ada pembelajaran yang mindful learning, ada meaningful learning, kemudian ada joyful learning. Ya, teman-teman sobat guru bisa memasukkan ketiganya atau masukkan 2 juga boleh sesuai dengan modul pembelajaran yang kita buat. Dan ini adalah contoh pertanyaan pemantiknya yang sesuai dengan mindful learning. Kemudian ada meaningful learning. Ini contoh pertanyaannya. Dan teman-teman,
Kalau sobat guru kalau masih belum memahami tentang contoh penerapan kurikulum deep learning, silakan cari googling di Google. Apa itu mindful learning, memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif berdiskusi dan bereksperimen dengan memperhatikan kebutuhan serta potensi setiap individu. Kemudian ada meaningful learning, mengajak siswa memahami, ya. Kemudian ada joyful learning, berfokus pada kepuasan diri, pemahaman mendalam. Nah, jadi teman-teman nanti silakan masukkan pada modul ajarnya. Persiapan pembelajaran ini adalah asesmen awal. Ada tabelnya yang sudah saya buat. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana asesmen awal ini saya buat sedemikian rupa. Kegiatan pembelajarannya pada kegiatan pendahuluan awal, seperti biasa guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberikan ucapan salam, melakukan membaca doa, guru mengecek kehadiran peserta didik, guru membuka pembelajaran dengan pertanyaan reflektif. Nah, ini tuh bagian dari mindful learning, teman-teman. Guru mengajak peserta didik untuk menyatakan perasaannya, itu aja pembelajaran KSE, PSE, kesadaran diri. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik sebagai cara untuk mendapatkan penguatan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja kegiatan pendahuluan awal dengan kegiatan yang biasa kita lakukan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya ada kegiatan inti. Karena saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, ini ada fase-fasenya. Fase 1 orientasi masalah. Dan ini adalah bagian dari diferensi konten. Kemudian ada meaningful learning, saya masukkan di situ. Kemudian pada fase 2 yaitu mengorganisasi peserta didik. Peserta didik ada bernalar kritis, kemudian ada keterampilan relasi, PSE, joyful learning, situ saya masukkan. Kemudian ada mandiri dan bernalar kritis. Kemudian pada fase 3-nya membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kemudian ada fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kita masukkan pendekatan joyful learning, ya, diferensi proses dan komunikasi. Fase 5-nya ini pemecahan masalah. Nah, kita masukkan karena ini berhubungan dengan benar kritis, maka kita masukkan mindful learning sebagai pendekatannya. Kemudian kegiatan menutup seperti biasa, guru bersama peserta didik melakukan refleksi dan menyimpulkan. Kemudian pada halaman selanjutnya saya masukkan rencana asesmen. Ada asesmen kognitif, asesmen sikap, kemudian asesmen kinerja, dan asesmen formatif. Kemudian juga saya memasukkan pengayaan dan remedial. Ada pengayaan dan remedial. Kemudian refleksi peserta didik dan guru. Nah, refleksi peserta didik dan guru, beberapa poin pertanyaan yang saya masukkan di situ. Jadi teman-teman sobat guru bisa mengembangkan sendiri modul ajar ini sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Silakan dimasukkan refleksi peserta didiknya, refleksi gurunya. Kemudian ada lampiran-lampiran, ada materi, LKPD, asesmen bahan ajar. Nah, teman-teman sobat guru kalau ingin melihat materi, LKPD, asesmen bahan ajar, bisa scan di barcode yang ada di situ. Kemudian daftar pustakanya silakan ditambahkan sendiri berdasarkan guru yang kita pakai. Kemudian ada buku yang kita gunakan, ya. Kemudian silakan ditambahkan sendiri. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan guru. Dan kalau teman-teman masih belum memahami tentang deep learning, silakan cari di YouTube. Banyak sekali pelatihan-pelatihan pembelajaran tentang deep learning. Dan ini aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan modul ajar ini adalah dengan menggunakan Canva, teman-teman sobat guru.
Karena di Canva ini sangat menarik dalam pembuatan modul ajarnya, kemudian sangat gampang kita buat. Semoga bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.